Hai guys, di video sebelumnya saya udah bahas kan, salah satu lini terbaik SD Gundam tuh BB Senshi seri Seed, yang di zamannya punya kualitas mirip banget sama high grade. Mulai dari artikulasi, gimmick, bahkan sampai ke part separation. Zaman sekarang, orang lebih kenal Gunpla SD Gundam tuh sama SDX kan, cuma ya itu mah mau gimana lagi, orang itu SD Gundam yang paling aksesibel dan tiap tahun juga pasti reissue, yang sebenarnya sangat amat tidak saya rekomendasikan buat kalian. Di video kali ini mau bahas Gunpla yang paling saya rekomendasikan dari lini BB Senshi Gundam Seed. Bukan tokoh utama, bukan yang bentukannya Gundam juga, tapi ini adalah Zaku. Iya, Zaku Warrior. In general, Zaku ini ada dua jenis, Zaku Warrior sama Zaku Phantom. Bedanya apa? Bedanya kalau Zaku Phantom ya shieldnya ada dua di bahu sama pakai tanduk commander gitu. Yes, ini SDBB Senshi Gunner Zaku Warrior, Blaze Zaku Warrior, dan Blaze Zaku Phantom. Semuanya punya price point 600 yen yang rilis di tahun 2005 sampai 2007. Pertama saya mau bahas my favorito dulu, Gunner Zaku Warrior. Ini kita samain frekuensi dulu ya. Bayangin kalian seorang anak SD yang budget buat jajan Gunpla tuh super mentok, nggak bisa beli HG pokoknya. Terus buat dapetin Gunpla yang bentukannya real type itu tuh cuma ada 1/144 yang artikulasinya super terbatas, hampir nggak bisa diposein alias cuma matung doang. Dengan harga yang hampir sama, ada SD Gundam yang sebenarnya kalian nggak suka. Tapi kalau ngelihat dari side boxnya sih, kok ini bentukannya kayak HG, ada artikulasinya. Terus aksesorisnya bisa dimainin. Sekalinya beli dan nyicip, langsung punya kesimpulan, ya bener ini HG banget, cocok lah buat budget pelajar. Jadi dulu zaman SD, tiap kali BB Senshi seri Seed rilis tuh pasti saya beli. Soalnya ngapain daripada beli 1/144 yang cuma patung gitu doang. Mending beli SD-nya yang full gimmick. Contohnya kayak Gunner Zaku Warrior ini nih. Ngecek artikulasinya sih ini HG banget di zaman itu ya. Tapi poin plusnya adalah bahunya udah bisa digerakin maju kayak gini. Dan ini pertama dari BB Senshi seri Seed. Even HG-nya aja nggak bisa. Dari sini udah kebayang lah ya, kalau SD itu lebih posable ketimbang 1/144-nya. Ini bentuk Zaku Warrior-nya dulu ya. Kalau dibilang bagus atau enggak, bagus banget. Biasanya BB Senshi itu desainnya nggak ngasal. Jadi bisa beberapa posing ikonik dari karakternya. Contohnya kayak Zaku Warrior ini yang si rifle-nya bisa, gagang depannya bisa digerakin. Ditambah artikulasi bahunya yang bisa maju. Bisa dong pose ikonik Zaku Seed Destiny yang kayak gini. Ini simple banget sih kalau buat zaman sekarang. Tapi dulu 1/144 jelas nggak bisa kayak gini. Dan kalau ngomongin perzakuan, ada satu fitur yang mesti banget dan harus dipunya, yaitu mono eye-nya harus bisa digerakin dong. Udah ya, aman. Ini certified Zaku kan. Gimmick simple lainnya, rifle ini udah bisa disimpan di rear skirt kok. Dan yang paling duar ini sih bagian kapak. Jadi kapaknya Zaku Warrior itu disimpannya di dalam shield. Cuma HG sama 1/100, even MG-nya aja nggak bisa. Cuma SD yang bisa dan pantas. Karena ini gimmicknya gimmick lucu. Udah, sampai sini kebayang kan kenapa saya sengehook itu sama SD Gundam. Lanjut ke bagian yang paling keren adalah Gunner Wizard. Sekilas sih bentukannya HG banget ya. Yang paling saya suka adalah dikasih kabel coy. Kurang niat apa coba BB Senshi ini? Tapi kalau ngomongin gimmick, ya 80% mirip HG lah. Kalau HG-nya tuh bisa lebih fleksibel pergerakannya, terutama si bagian lipatannya itu kan bisa di slide. Kalau ini enggak, bongkar pasang. Kalau sesimpel megang Gunner Wizard-nya doang mah udah jelas bisa lah. Pertanyaannya adalah apakah bisa dipegang pakai dua tangan atau enggak? Dengan artikulasi yang tadi harusnya sih memungkinkan ya. Dan bener emang bisa, meskipun agak maksa ya dengan segala keterbatasan SD Gundam. Tapi bisa, keren, proper bentukannya. Coba samain lagi ya POV-nya. Kalian excited nggak sebagai bocil SD nemu mainan yang seharga 1/144 tapi gimmick dan artikulasinya bisa kalian mainin sama kayak di anime? Ya bolehlah jawab dalam hati aja nggak apa-apa. Sebenarnya OG BB Senshi Zaku Warrior dan Zaku Phantom tuh cuma ada versi Luna Maria sama Raiza Barrel. Maaf ya, nggak saya liatin versi Ray-nya, agak males ngobok-ngobok kardus. Cuma nggak tahu kenapa di tahun 2007, 2 tahun setelah Seed Destiny tamat, itu tuh dirilis Blaze Zaku-nya Haine Western Flux sama Blaze Zaku-nya yang punya Asuran Zara. Sebenarnya ini gimmick standar era Gundam Seed sih, sebelum ada Premium Bandai ya. Jadi dulu tuh sering banget ngere-rilis barang-barang yang sebenarnya udah ada tapi cuma beda warna doang. Kalau sekarang kan ya adanya di P Bandai. Contohnya kayak Blaze Zaku Warrior ini, worth atau enggak? Jawabannya worth lah, 600 yen kalian udah bisa bikin 2 tipe Zaku Warrior sama Zaku Phantom tanpa ada tambahan harga. Maaf juga ya, ini saya nggak berubahin jadi Zaku Warrior, males ngobok-ngobok kardus lagi, hehe, maaf. Terus sama kayak Gunner Wizard, Blaze Wizard ini 80% gimmicknya mirip sama HG. Tutup missile sama belakang thrusternya bisa dibuka, cuma nggak bisa nunduk gitu si bagian misalnya. Kalau yang HG-nya bisa tuh agak dikebawahin dikit. Overall look sih nggak terlalu ngaruh ya, Blaze Zaku Phantom ini tetap proper, terus
gimmicknya juga ada, sama bentuknya juga iya Blaze Zaku. Kalau kalian ngaku-ngaku nih ya menjadi si pengolektor mobile suitnya Asuran Zara tapi nggak punya Blaze Zaku, entah itu HG 1/100 atau SD-nya, itu udah jelas sangat amat tidak valid. Paling ntar ngeles, kan cuma ngoleksi mobile suit utamanya doang. Tapi jujur, saya masih dendam Savior nggak dibikin SD-nya sampai sekarang. Cuma kalau kalian mau bikin geng Minerva Unius 7 itu udah tamat banget. Bikin reuni Survivor Yakin Due bisa. Nih ada 1/144/Wizard yang mau ditempelin ke SD Zaku Phantom. Bisa atau enggak? Jawaban singkatnya sih nggak bisa, nggak kompatibel soalnya. Cuma karena viewers Marapolet Zerotsu harusnya bukan pengguna MERS yang rewel, ya tinggal diedit dikit aja sih. Jadi harus dikikis dikit, terus udah dikikis dikit tuh nggak beres. Ini bagian dalamnya harus agak dikopongin ya, entah ditipisin atau kayak gimana, bisa lah pokoknya. Tapi di sini saya bakal ngeliatin versi yang cuma dikikis colokannya doang, ya agak nempel lah. Dan ini bentukan SD/Zaku Phantom, yoi, reuni nggak sih? Secara bentuk kasar sih bagus ya, cuma si Wizardnya itu kehalang sama helmnya Zaku yang kegedean. Kebayang nggak apa dan kayak gimana yang harus di custom? Jadi Wizard 1/144 dan HG nggak bisa langsung dipasang ke SD. Tapi kalau dibilang cocok atau enggak, cocok banget parah. Next, ada Blaze Zaku Phantom Haine Western Plus. Ini sebenarnya minor karakter, cuma muncul di satu episode doang deh kayaknya. Even si Haine aja nggak muncul di episode itu. Cuma perannya di belakang layar lumayan krusial dan memorable lah. Dia bantu mencegah nuklir ditembakin ke plan untuk yang ke 159 juta kalinya. Belum lagi dia Haine Western Plus, seiyunya Takanori Nishikawa alias The M Revolution. Yang gosipnya sih dia menerima tawaran seiyu di Gundam Seed untuk yang kedua kalinya hanya untuk karakternya dibikin dead. Karena bentrok dengan kesibukan dia sebagai penyanyi. Entah kenapa signature pose-nya Zaku Phantom Haine itu keren. Shield-nya agak diputer, dinaikin ke atas. Jadi looks-nya tuh lebih, apa ya, menacing kali ya. Shield-nya tuh jadi kayak bentukan antara binder sama sayap. Next, karena dulu Gunpla tuh tidak plug and play, jadi colokan backpack yang bisa dimainin dan bisa digonta-ganti itu cuma antara Strike sama Zaku. Jadi buat playability, ya sebuah kebaruan aja di zaman itu. Sampai sini kelihatan nggak kenapa Zaku ini yang paling saya rekomendasikan dari lini BB Senshi seri Seed. Pertama, overall bentuk, gimmick, artikulasi, dan color separation-nya yang 90% mirip sama HG. Terus ngomongin detail exciting-nya, kapaknya bisa ditaruh dalam shield. Terus si Gunner Wizard-nya dikasih kabel. Blaze Wizard juga gimmicknya persis kayak di anime. Bentuk overall-nya tuh approve banget, terutama di bagian waist yang bagian kabelnya udah pakai part separation, dan detail bagian kaki yang bentuknya padat nggak kopong. Rekomendasi saya masih sama kayak kemarin. Kalau kalian masih nemu si Zaku-Zakuan ini yang box-nya sebiji doang 600 yen, mending ambil itu ketimbang yang bundlingnya. Soalnya yang bundling itu yang sepaket jadi lebih mahal karena harganya ngikutin kenaikan harga Gunpla. Bisa beda 200 yen per box. 200 kali 4 berapa? 800 yen kan? Lumayan tuh, apalagi dikaliin red di sini kan ya lumayan ya, 100 ribuan lebih. Terus buat yang mau nyobain custom juga, Zaku mah pasti bisa dijadiin base apapun dong. Mau itu konsepnya weathering, mau konsepnya custom-customan full armor, full weapon, apalah you name it. Dan kalau kalian pegundam Seeders Mania sejati yang emang suka sama Zaku dan atau mau suka sama Zaku, ini jadi barang yang wajib banget. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.